Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi sadri sarli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah semata-mata, yang tak bosan-bosannya kita aturkan, kita ucapkan dari lisan kita, tanda syukur kita yang telah memberikan kita nikmat yang banyak. Hingga pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahim antara ikhwan yang jauh, yang dekat, semakin erat tali persaudaraan kita. Itu semua karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tetap tercurah pula kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang istiqomah sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kedatangan tamu, yaitu tamu yang jauh luar dari provinsi. Kalau ada yang belum kenal, tapi alhamdulillah beliau dulu pernah tinggal di Supah, Singkawang, pernah menjadi ustadz untuk mengajar santri-santri Al-Fatah Singkawang. Namun beliau diamanahkan ke Lampung untuk memenuhi amanah imam. Beliau adalah Ustadz Abdullah dari Lampung. Kita doakan semoga beliau diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kemudahan dalam urusannya, dan diberi kesehatan untuk keluarganya. Baiklah, kami juga mengucapkan jazakallahu khairan katsira kepada iwan-iwan yang datang dari jauh. Semoga langkah kakinya, langkah kaki kita menuju ke tempat majlis zikir ini menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk acara selanjutnya, marilah kita sama-sama membaca doa tolabul ilmi agar majlis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sama-sama kita membaca doa tolabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Baik, untuk selanjutnya yaitu acara pembacaan Al-Suci Al-Quran, yang mana kami tunjuk langsung kepada adik kita Muflihin dari Singkawang yang akan membacakan surah An-Nur ayat 51
sampai ke 57. Mari sama-sama kita mendengarkannya dengan seksama agar mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk ini waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحزنوا
تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah sungguh-sungguh bahwa jika engkau suruh mereka berperang, pastilah mereka akan pergi. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu bersumpah, karena yang diminta adalah ketaatan yang baik. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, maka sungguhnya kewajiban Rasul Muhammad itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan jelas. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan menumbuhkan bagi mereka dengan agama yang telah diridhoi, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang fasik. Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat. Janganlah engkau mengira bahwa orang-orang yang kafir itu dapat luput dari siksaan Allah di bumi, sedang tempat kembali mereka di akhirat adalah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallah khairan katsiran kepada adik kita Mu'hid, yang mana tadi telah membacakan suci Al-Quran, yaitu surah An-Nur ayat 51 sampai ke 57. Mudah-mudahan beliau yang membacanya dan kita yang mendengarkannya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu acara tausiah amar ma'ruf nahi munkar dari guru kita yaitu Ustaz Abdullah dari Lampung. Mudah-mudahan dengan penyampaian beliau akan menambah ilmu kita yang kita amalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Untuk ini kepada Ustaz Abdullah, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum
izin kami duduk lebih tinggi daripada ikhwan dan akhwat. Bukanlah berarti ilmunya pun lebih tinggi daripada ikhwan. Insya Allah kita duduk-duduk bersama, ngopi ya, ngobrol perkara iman, perkara Islam ya. Kita nak sharing saja, nak kongsi kata orang Malaysia dan Sarawak, nak berkongsi pengalaman. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa manittabah. Masya Allah kan, wa malam yasha' lam yakun, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah bertemu, berjumpa sekaligus bersilaturahim di majelis yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Majelis ta'alum, majelis ta'lim, majelis zikir seperti ini sebagaimana yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu sangat-sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 4 hal Allah berikan kemuliaan mereka yang berkumpul-kumpul, bukan sembarang kumpul, tapi kumpulnya itu yatluna kitab Allah. Mereka yang kumpul tadi membaca ayat-ayat Allah, Al-Quran. Lalu wayatadarosuna bainahum, mereka juga saling mengajari tentang isi makna dari Al-Quran tadi. Tapi kami sekarang mohon maaf tak bermaksud nak mengajari ikhwan akhwat, tapi kita istilahnya berbagi pengalaman saja dalam rangka sama-sama kita mentadaburi, menghayati beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berlaku kepada mereka yang kumpul-kumpul tadi dari umat Muhammad, ya, dari kaum muslimin. Pertama, Allah turunkan atas mereka rasa ketentraman di dalam hatinya, sakinah. Nah, terkadang sakinah ini hanya dialamatkan bagi pengantin baru. Siapa tadi ada pengantin baru? Selamat ya, kita sakinah mawaddah warahmah. Ya, betul, memang itu salah satu sunnahnya, sakinah. Namun sebenarnya kesakinahan ini tidaklah kemudian hanya diperuntukkan kepada pengantin baru ya. Lalu pengantin yang lama ini macam mana? Tidak sakinah. Ternyata ada ada forumnya. Pengantin-pengantin lama pun masih bisa mendapatkan kenikmatan sakinah ini. Ialah
bertemunya, berkumpulnya para hamba Allah di dalam majelis ilmu, majelis taklim, majelis zikir, membaca Al-Quran, kemudian ditadaburi, saling mengajarkan satu dengan yang lain. Sakinah itu jaminan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Makanya para ikhwan, subhanallah, majelis semacam ini hari ini kalau kami sebut macam cendawan tumbuh di musim penghujan, luar biasa ya, terutama di negeri kita ini, Indonesia. Walaupun secara politik barangkali ada yang kata kita ini tak diuntungkan ya, ada yang cakap apa namanya, kita punya pemerintah ini apa sebutannya, tak perlu kami sebut-sebutkan. Tapi di sisi lain, Masya Allah, masih terbuka kita nak belajar macam ini. Beza dengan di Sarawak, Kuching. Kami baru balik dari Kuching 2 pekan, 2 minggu. Jadi karena amanatnya yang terakhir, ya itulah yang sekarang kami melaksanakan. Setelah kemarin dari bulan September amanah sebagai waliul imam wilayah Lampung dicabut, dilanjutkan kepada yang lebih muda. Karena kita di dalam jamaah dan juga di dalam Islam secara keseluruhan sebenarnya tak ada istilah pensiun. Mentang-mentang umur udah 60 tahun pensiun, si ada kata orang Sarawak. Nah, tuh. Jadi kita ini beramal, berjuang, berjihad sepanjang umur. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buayan, dari ayunan sampai ke liang lahat. Yang menuntut ilmu, ya kan? Nah, siapa yang nak memberikan ilmu? Sama juga. Artinya yang menyampaikan ilmu, yang memberi ilmu juga sampailah ke liang lahat, baru lekat. Nah, oleh karena itu baliknya imam rombongan yang terakhir dari situ ya, kan silaturahim juga ya. Beliau rombongan ke Sarawak, Kuching akhir Desember kalau tak salah kan. Nah, kira-kira 2 Januari kemarin itu beliau langsung ke Lampung, manggil kami setelah baru 4 bulan, September, Oktober, November, Desember. Alhamdulillah, dah kipas-kipas kan. Aduh, kipas-kipas dah. Dah ada amanah, ya kan? Sebab bebannya berat sangat ya. Jangankan jadi wali, rois saja berat ya. Pening kepala. Dipanggil 6 mata, bukan 4 mata. Ada Amir Markas Ustaz Budiarso, Markas 2 Muhajirun Lampung. Ustaz Abdullah Imam minta untuk berangkat ke Riasah C, menyantuni ikhwan-ikhwan di Sinun. Dalam hati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi senyap candaan. Gimana Ustaz Abdullah? Ya, gimana lagi Imam? Kami ini udah membaiat imam. Nah, itulah yang sedikit kita nak kongsikan, nak bincangkan malam ini. Bagaimana kita ini bersikap ya, ketika ada amanah, ketika ada perintah, seruan yang hak, baik dari Allah, Rasul maupun
imam atau khalifah yang sudah kita angkat, kita baiat, sikap kita macam mana? Inilah kita nak coba kongsikan ya. Surah An-Nur ayat 51, mohon kita teliti telaah sampai 57. Intinya itu ketaatan. Ketaatan inilah menjadi kunci kesejahteraan hidup di dunia. Di ayat 51, 52, para ikhwan yang bawa Quran bisa buka ulang, yang bawa Android bisa buka, mungkin ada aplikasi Qurannya. Di ayat yang 51 di ujungnya itu, wa ulaika humul muflihun. Muflih tadi yang baca Quran juga muflih itu. Makna muflih itu adalah orang-orang yang beruntung. Kata kuncinya taat. Mau untung ya. Ini keuntungan dari siapa ya? Bukan dari manusia. Kita ya nak berdagang mesti apa? Pengen untung, sukanya kita kalau dapat untung. Itu keuntungan yang diberikan manusia, sesama pedagang, sesama apa namanya bisnis. Luar biasa kita dapat. Ini keuntungan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat yang ke-52, faulaika humul faizun. Apa itu faizun? Faizah. Ada yang namanya faizah. Faiz ya? Anaknya Mas Arno Faiz ya? Faiz. Apa itu faiz? Kemenangan. Juara. Juara. Kemenangan. Baik beruntung maupun nak meraih mendapatkan kemenangan, sama-sama. Kata kuncinya adalah taat. T-A-T. 4 huruf ya. Dan banyak. Tetapi ternyata dalam aplikasinya, prakteknya di lapangan, 4 huruf ini berat apa ringan, ikhwan akhwat sekalian? Berat, gila. Ada gilanya lagi. Wah, kami nak belajar bahasa Sambas nih. Di Sarawak kami belajar juga kelakar bahasa Sarawak supaya diakui orang Sarawak. Alhamdulillah, kehadiran kami terakhir di Sarawak kemarin ada 14 hari di Sinun. Ada 5 masjid yang mereka jemput hadir kita ya, mengundang, mempersilahkan ya. Walaupun di tengah-tengah sorotan yang ya sekarang ini kita termasuk disoroti ya, Indonesia ini, bangsa kita ini. Nah, tetapi pemimpinnya hubungannya sangat baik. Siapa menteri Malaysia sekarang? Siapa? Bukan Mahathir Muhammad ganti Sempas Mahathir, siapa namanya? Anwar Ibrahim. Dengan Mr. Jokowi paling oke. Tapi di bawah ya, di masyarakat tentunya, karena undang-undang yang memang berlaku begitu ketat, taklah seperti di negeri kita ini. Kumpul-kumpul macam ini okay kan, di surau, di masjid, di mana nggak ada yang ngintip-ngintip. Di sini jangan coba-coba mau bekerja maisha no problem. Hampir semua kedai makan yang ikhwan-ikhwan ajak kami makan, roisnya kan, mama tirinya itu kan, salah satu mama tirinya itu kan orang Semparu ya. Wah, dia pun dah kenal, dah sering ke Semparu, jadi tahu dia begitu ke kedai makan langsung jadi bahasa Sambas.
kita sandasnya di mana gitu. Oh, aku sejangkung, aku itu. Kalau bekerja sih ada hal. Tapi nak menyampaikan ceramah, ya kan, berbagi pemahaman tentang Islam ini tak sembarangan. Tapi dalam hati kami pasti ada solusinya. Karena Islam ini sifatnya rahmatan lil alamin. Al-jama'atur rahmah tidak hanya diperuntukkan kaum muslimin di Indonesia yang akan mendapatkan rahmatnya. Apa kaum muslimin di Malaysia tak berhak mendapatkan rahmatnya jamaah? Nah, tidak mungkin pula kan? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kami yakin pasti ada solusi jalan keluarnya. Walaulah kata kita tidak boleh kumpul-kumpul di rumah, di masjid, ceramah, taklim mungkin susah. Ternyata ada. Salah satunya adalah kebiasaan orang di Sarawak, di Malaysia itu kumpul di mana? Di kedai makan, disebut jam-jam itu berganti minum ini. It's okay, no problem. Oh, ada salahnya ini kita ini. Ada ikhwan yang pesimis melihat ada ustaz kita, tidak perlu kami sebutkan namanya. Payah nih di Malaysia ini nak dakwah ini, diintip-intip sama Intel. Ternyata ada peluangnya itu. Habis sholat subuh ya kan, kadang kami diminta aku ada kedai lah kita. Makan canai. Sedap canai itu. Terasa nyaman perut makan canai terus setiap pagi pada subuh. Canai tolen. Nah disitulah kita berbual-bual nih berbagi ini. Kami yakin masya Allah ada peluang nih. Nah itulah memang kita ini mestilah membaca situasi ya kan. Membaca situasi insya Allah. Maka kami mohon maaf campur-campur bahasanya ini antara Melayu Pontianak, Melayu Sambas, ada sikit lah dapat ilmu bahasa Melayu Sarawak. Oke. Jadi para ikhwan, para akhwatku sekalian, sekalipun taat itu hurufnya hanya 4, ternyata dalam pelaksanaannya atau melaksanakan ketaatan itu berat sangat. Setidak-tidaknya ada 8 tantangan kita untuk nak mewujudkan ketaatan itu. Ujiannya, itu godaannya ada di dalam surah At-Taubah ayat 24. Bisa dibuka Qurannya. Coba baca nih. Muflihin baca lagi surat Taubah ayat 24. Macam apa, jenisnya apa, dalam rangka kita nak mentaati Allah Rasul, apa yaitu tantangannya, ujiannya. Setidaknya ada 8. Silakan Muflihin. Ada mic ya? Kasih dia mic. Para ikhwan kita relax aja, ngopi, ngobrol perkara iman ya. Ya ayat 24. Qul, ya silakan baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa
عشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Jadi itu para ikhwan akhwat. Kalau kita uraikan satu persatu, ada 8 macam tantangan kita ini. Nak mewujudkan ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita pada Rasul, dan juga berjihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Yang pertama, kita dihadapkan dengan bapak-bapak kita seorang yang mungkin belum sepaham dengan apa yang kita amalkan. Bapaknya oke, mungkin siapa yang kedua? Abna hukum. Mungkin dari sisi anak-anaknya, putra putrinya. Bapak oke, anak oke. Ada lagi yang ketiga, wa ikhwanukum, saudara-saudara kita. Bisa jadi juga ikhwan dalam pengertian ya ikhwanul muslimin ya, saudara-saudara satu Islam ya, satu muslim, satu sama-sama beriman. Yang keempat, wa azwajukum, istri. Ya sebenarnya kalau disebut istri otomatis juga suami, sebab tidak mungkin sebutan istri tanpa ada suami dan sebaliknya. Jadi ujian bisa datang daripada istri maupun suami. Yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Wa asyiratakum. Bapak oke, anak oke, saudara oke, istri, suami oke. Wa asyiratakum pula. Dari sisi sanak famili, keluarga yang menjadi ujian. Kemudian yang ketujuh apa namanya? Keenam ya. Wa amwalun iqtaraftumuha, harta yang kau usahakan, ya kan? Ya, kekayaan, harta yang kamu usahakan. Harta bisa menjadi ujian, menghalang-halangi kita nak taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada imam. Kemudian watijaratun takhshawna kasadaha, demikian juga perdagangan, bisnis yang kau merasa khawatir kerugiannya atau kebangkrutan. Bisnis juga bisa menghalangi orang daripada mentaati Allah, Rasul, dan jihad fisabilillah. Dan yang terakhir, wa masakina tardawnaha, dan tempat-tempat tinggal yang kau senang ya,
kau cinta. Nah, itu berat. Kami merasakan ini langsung praktek. Begitu selesai dicabut amanatnya sebagai wali, kami nak betulkan rumah lah nih. Karena atapnya udah lama, rumah kami di Lampung itu udah hampir 40 tahun umurnya. Karena waktu belinya itu memang rumah ya bekas rumah hewan lah gitu. Nah, belum lekat renovasi, amanat datang. Siapa sih tidak cinta sama rumah, tidak suka sama rumah, tidak senang sama punya rumah? Itu fitrahnya manusia. Termasuk cinta kepada kedua orang tua kita, anak kita, bini kita, istri kita, suami kita, bisnis kita, harta kita. Nah, itu fitrahnya manusia pasti seperti itu. Nah, kami rasakan seperti itu. Nah, ini biasa menyampaikan nih langsung dites sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kan amanat lepas kipas aku nak betul-betulkan bagus-baguskan rumah dulu lah. Teringat masa lalu ketika merintis Parit Naim. Parit Naim itu belum lama, rumah juga belum selesai. Ditempati. Waktu itu kami baru ada 2 kakak, kami kemudian Mas Urip. Urip itu kata orang Jawa hidup sampai sekarang itu masih hidup dia. Alhamdulillah. Masih hidup. Kami di pojok sebelah barat, dia di pojok sebelah timur. Kita atur waktu itu kami memang begitu karena luasnya lahan kan kurang lebih 6 hektar Parit Naim itu kan. Hewan-hewan sudah kami amanati ada 15 kakak. Begitu diamanati, ternyata tidak ada yang siap berangkat. Akhirnya kami musyawarah dengan keluarga. Oh, begitu. Kita dulu yang harus hijrah. Amirnya dulu harus hijrah. Mudah-mudahan hewan-hewan mau menyusul. Itu sejarah Parit Naim para hewan. Ya. Kok cerita Parit Naim tadi kenapa? Ujian ya, ujian. Buatlah pondok-pondok, masih ada fotonya kami simpan. Sebagai sejarah perjuangan jamaah Muslim untuk sebelah di Kalimantan Barat. Ya, iwan-iwan sodakoh kayu, sodakoh tongkat, seng. Akhirnya kita bangunlah. Baru beberapa waktu tahun 95 Al-Fatah Lampung berdiri, imam panggil ikhwan-ikhwan yang ada latar belakangnya pondok pesantren. Kami pun ketahuan. Akhirnya dipanggil lah tahun 1995 Desember juga. Berangkat. Tak pikir-pikir panjang lagi. Waktu itu kami menikahkan adik kami yang di Kembayan itu, yang beberapa waktu lalu suaminya meninggal, panggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak pikir-pikir, tidak musyawarah sama orang tua. Apa yang terjadi? Seumur-umur bapak itu orangnya keras, baru itulah dia nangis, menangiskan anaknya, karena dia amanati ke Lampung. Apa ini jamaah nih? Tak musyawarah lagi sama orang tua. Gini ke caranya. Waduh, gitulah itu. Tuh, berangkat. Malam ini dapat surat melalui Ustaz Hozin, waktu itu nggak nampak yang mengisi taklim. Lusaknya langsung berangkat. Nah, ini memang para ikhwan. Bagaimanapun ayat-ayat itu disampaikan, ya memang mudah disampaikan. Mudah dikaji, mudah teori-teori. Tapi dalam prakteknya para ikhwan, Masya Allah. Nah, mengamalkannya 4 huruf itu luar biasa. Bagaimana kita memanage hati dalam menghadapi 8 perkara tadi. Bapak ya kan, anak,
saudara, istri, harta ya, keluarga, harta kekayaan, bisnis ya, perdagangan, dan rumah tempat tinggal. Masya Allah, beratlah itu, beratlah. Nah, Imamul Muslim yang pernah menyampaikan bahwa kunci makna daripada bai'ah itu sendiri sebenarnya, maknanya ya, bukan secara harfiahnya ya, secara bahasanya, tapi makna yang terkandung dari bai'at itu, wujudnya itu adalah ketaatan. Yang sebenarnya manakala ketaatan sudah mulai luntur, sudah mulai ada sedikit keraguan-keraguan, nah itu sebenarnya juga bai'atnya bermasalah. Ya, bai'atnya bermasalah. Jadi tak ada artinya bai'at kalau tidak ada ketaatan. Tidak ada ketaatan. Nah itu Imam sering menyampaikan. Ya. Maka mana dalilnya Pak Ustadz? Nah ini bermukotimah ini, belum masuk sebenarnya ayat-ayat. Nah, dalilnya ada di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-7. Ini 9:25. Ya. Udah jam 9 lah ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Kita singkat bahwa memang masalah ketaatan itu adalah makna yang sesungguhnya daripada baiat itu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Silakan dibuka, dilihat di Androidnya, Qurannya, surah Al-Maidah ayat yang ke-7. Wazkuru ni'matallahi alaikum wa mitsaqahul ladzi wasaqakum bi il qultum sami'na wa ata'na wattaqullaha innallaha alimun bizatis sudur. Ingat-ingatlah oleh kalian, kata Allah, atau sebut-sebutlah oleh kalian nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kalian. Secara umum ini yang potongan ayat yang pertama, nikmat secara umum yang harus kita ingat-ingat, kita sebut-sebut. Maka kami pernah sampaikan, kalaulah boleh kita ini berulang tahun, yang diulang tahunkan itu bukan tanggal kelahirannya, tetapi tanggal bila kita baiat. Kalaupun boleh, tapi Allah memang suruh kita, perintahkan kita mengingat-ingat, menyebut-nyebut. Karena itu sejarah awal kita nak merubah diri kita ini dari alam kehidupan yang tak terpimpin, yang hidupnya, kata Allah yarham Ustaz Saifuddin Walul Imam pertama Lampung, hidup semau gue. Kita hijrah dengan berbaiat ya ke alam jamaah, dari alam perpecahan, dari alam firqah yang tak beraturan, kita baiat pada kita hijrah ke alam al-jamaah. Alhamdulillah. Itulah sejarah awal kita merubah diri kita di jalan hidup kita. Yang tadinya kita tak kenal apa sunnah, apa bid'ah, ya kan? Apa hak, mana batil, mana tauhid, mana syirik. Alhamdulillah. Walaupun kita ini bukanlah orang-orang pintar, bukanlah orang-orang alim, ya kan? Kalau bicara kajian, kita jauh, memang tak ada apa-apanya. Ustadz-ustadz kita lulusan SD aja, tak banyak yang namanya S3, yang banyak S teler, S cendol, S tebu. Itu ya kita kadang-kadang memang kita diolok-oloknya, dihina-hinanya. Kita berguru dengan siapa? Udah dapat sanak belum? Berapa orang profesornya? Doktornya berapa? Itu hari ini seperti itu kalimat-kalimatnya. Pada tahun awal-awal kita mendakwahkan jamaah ini, kalimatnya beda. Jamaah kita itu betul
mestilah masuk radio. Masuk ukurannya apa? Radio. Kemudian setelah radio kan TV. Mun jamaah muslimin itu betul benar, mestilah masuk TV kata dia. Sekarang dah Kami kata Inul pun masuk TV. Apakah kebenaran itu ditandai dengan masuk TV? Ya, ukurannya TV, Inul masuk TV. Apakah Inul itu hak atau batil? Nah itu ada alasannya. Tuh. Bahkan jauh sebelum radio dan TV, di masa almarhum Buya Hamka pun sudah pernah terjadi dialog. Bukan tak pernah dialog antara ustadz-ustadz kita, alim-alim kita dengan mereka. Apa kata almarhum Buya Hamka? Buya Hamka berkata, setelah kami teliti ternyata dalam jamaah muslimin atau hizbun tak ada cacatnya. Nah itu bahasa diplomasinya lah ya, bahasa orang ulama. Kemudian kepada Pak Nasir almarhum, pimpinan Dewan Dakwah waktu itu, dalam keadaan sakit juga dijenguk oleh ikhwan-ikhwan, karena waktu masa Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, partai Islam terbesar di zamannya kan, itu kan CS-nya juga imam kita. Imam kita itu sebelum dibaik menjadi imam, dia di dalam partai Masyumi dan dia menjabat sebagai ketua Dua Muda Masyumi. Jadi bicara politik dah kenyang. Nah kenapa dia keluar? Padahal itu puncaknya sudah. Dia beliau mau jadi menteri, apalagi anggota dewan, kecil. Tapi bukan itu yang dicari. Dan dilihat ternyata di dalam partai itu tidak ada ukhuwah. Yang ada adalah saling apa? Ketika menyampaikan, memanglah dia ayat kursi disampaikan. Begitu sudah duduk, ayatnya hilang, tinggal kursinya. Betul tak? dapat kursi, Artinya apa? Memang yang direbutkan kursi, kekuasaan. Almarhum memang kita keluar, dia menyatakan keluar dari Masyumi. Nah, Pak Nasir disampaikan. Apa kata almarhum? Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya. Ya kan, sudah almarhum semua, kita tidak boleh mencela, mengutuk dan lain sebagainya. Jamaah muslimin ini benar, cuma belum waktunya. Jadi kalau orang awam tadi kata kalau jamaah muslim betul mesti masuk radio, masuk TV, itu ukuran orang awam. Tapi mereka yang intelektual, yang alim itu berkata belum masanya. Entah masanya, nunggu kiamat mungkin. Nah, maka kemudian Allah yarham mengatakan, salahkah kita ini? Katakanlah kita ini merintis. Ada lagi yang berkata, kan nanti kita akan baiat kepada Imam Mahdi. Memangnya bila Imam Mahdi datang? Itu masih misteri, hal-hal yang gaib. Ya, kalaupun tidak kita percaya kata imam kita, Yakhsyallah Mansur, itu tidak akan menggugurkan keimanan kita. Karena itu perkara yang gaib yang akan datang. Salahkah kami ini merintis? Kita ini merintis. Umat Islam yang sudah berjuta-juta, bahkan miliar ini, tak ada yang memimpin, tak ada yang mengatur, ya kan? Semut ya ada pemimpinnya. Kerengga, tahu kerengga? Wanyek? Ada, jangan coba-coba nak ganggu dia. Mesti ada apa? Ratunya. Itik tuh mesti yang di depan tuh amirnya. Kuek masuk parit, yang belakang tak ada, pasti dia masuk juga. Naik semuanya itu di depan tuh amirnya itu. Dia taat. Masya Allah.
Nah, oke, itu jadi para ikhwan. Sejarah apa namanya? Memang seperti itu perjalanan. Jadi ingat-ingatlah kata Allah, nikmat yang Allah karuniakan secara umum. Surah Al-Maidah ayat 7. Banyak sekali nikmat ini di dalam surah Ibrahim ayat 3 disebutkan luar biasa. Tidak ada manusia yang bisa menghitung-hitung nikmat itu. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Dan Dia Allah Ta'ala telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kau mohon kepadanya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan sekiranya kau coba menghitung nikmat Allah, pasti kau tidak akan sanggup menghitung-hitungnya. Innal insana, sesungguhnya manusia ini la zalumun kafar, sangat zolim, lagi juga kufur, terutama kufur daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, pemberian Allah begitu banyak, tapi dia ingkari, dia zolim. Masya Allah. Nah, penggalan terakhir dari ayat surah Al-Maidah ayat ke-7 tadi, setelah Allah perintahkan agar kita mengingat-ingat, menyebut-nyebut nikmat Allah yang diberikan kepada kita secara umum, ada nikmat yang sangat-sangat very spesial. Wa misaqahul ladzi wasaqakum bi. Dan ingat pula oleh kalian ikrar bai'ah yang pernah kau ucapkan. Ketika itu kau mengatakan apa? Sami'na wa atokna. Nah, inilah Imam katakan bahwa inti daripada baiat itu adalah sami'na wa atokna. Wattaqullah. Oleh karenanya hendaknya kalian takut dan takwa kepada Allah. Kenapa? Innallaha alimum bizati sudur. Allah mengetahui isi hati kita ini. Nah, itu yang perlu kita tafakuri, ingat-ingat. Apa niat kita berbaiat di jamaah ini? Allah Maha tahu. Mun ada niatnya bukan lillahi ta'ala, cepat atau lambat pasti dibongkar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam perjalanan jamaah dari sejak tahun 1953 sampai hari itu, ini hitungan miladiah ya, 2023. Berarti berapa tahun? 53 2023. 60 apa? 70 ya? 70 tahun, subhanallah. Ada yang teruji. Itulah kami kata, suatu saat Allah akan bongkar isi hati kita. Niat kita tidak lurus, tidak ikhlas membaiat imam, cepat atau lambat, dan tidak pandang bulu, tak pandang rupa. Bukan yang terpelanting itu orang-orang awam. Ada kelas dewan imamah, ada kelas waliul imam. Ada kelas wali imam. Dewan imam hanya siapa? Nah, itulah salah satu pimpinan daripada Islam Jamaah atau LDI sekarang itu, Hasan Ubaidah Lubis itu julukan luar biasa. Bukan Lubis orang Medan. Lubis itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Ternyata memang dia pernah belajar di Mekah, tapi dia berdukun di Mekah. Dia belajar sihir dari orang-orang Turki. Yang dikira di Arab nun tidak ada sihir, tidak ada santet, ada. Besar. Dia belajar berguru. Dia ngaku lulusan daripada Darul Hadis di Mekah. Qadarullah ada
ikhwan kita yang betul-betul alumni belajar di Darul Hadis itu, namanya Ustadz Abdul Halim MA, Allah yarhamka, orang Lampung asli. Dia ada ijazahnya. Maka ketika Ubaidah Lubis tadi mengaku dirinya, aku lulus, aku ahlul hadis. Nah, Ustadz Abdul Halim inilah yang membongkar kedustaan dan kebohongan beliau ini. Memang awalnya dia membayat wali al-fatah, kemudian dia belajar tentang ulil amri, tentang bai'ah, tentang jamaah. Ternyata niatnya tidak ikhlas. Dia hanya curi ilmu ini, kemudian dia balik ke kampungnya di Kediri, di Jawa Timur. Dia proklamirkan dirinya, aku khalifah, baiatlah aku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau beliau diangkat sebagai guru besar di dalam jamaah itu, tapi dia teruji. Ada walil imam, ada naibul imam yang teruji, ada satu riasah teruji, ada satu niabah teruji. Alhamdulillah, ada pula yang kemudian balik lagi setelah bertahun-tahun gara-gara kalimat Hizbullah, jamaah muslimin dalam kurung apa tuh Hizbullah nih, bid'ah nih. Nggak ada dalilnya dalam hadis, padahal dalam kurung itu ada, itu sejarah ya. Hizbullah itu menjadi sifat jamaah muslimin yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Maidah lagi 55-56. Hizbullah itu apa? Itulah yang menjadi ciri daripada jamaah. Inilah yang membedakan dengan jamaah-jamaah yang lain. Jadi memang tak bisa dipisahkan jamaah muslimin dengan Hizbullah. Di kurung ai Hizbullah atau Hizbullah. Ada ulama kita masa itu di tahun 70-an itu tak terima. Oh, alim. Akhirnya dia keluarlah dia. Sama dengan si Lubis tadi nih. Ya. Kemudian dia memproklamirkan dirinya sebagai imam. Adalah yang berbayat, yang bersetujulah yang tadi itu, yang mengatakan Hizbullah bid'ah. Begitu meninggal imamnya yang pertama, ganti imam yang kedua. Imam kedua meninggal, ganti imam ketiga. Qadarullah, imam yang keempatnya, yang dia nyebut jamaah muslimin tapi tidak pakai Hizbullah. Jamaah muslimin tok, hanya toknya juga tidak ada. Jamaah muslimin. Nah, qadarullah, imam yang keempat tuh terakhir di Lampung. Kebetulan beliau ini juga orang alim, sudah almarhum, semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya dan diterima amal kebaikan. Namanya Mbah Kalimi, kiai, alim dia, soroknya oke. Dia gelisah sejak dia dibayat menjadi imam jamaah muslimin, tak ada Hizbullah. Dia gelisah karena dia tahu hadis, karena boleh apa? Ada imam dua. Dan siapa imam yang pertama dibayat, itulah imam yang sah. Dia gelisah. Kira-kira waktu taklim pusat yang lalu di Lampung, akhirnya dia cari informasi, benar nggak ada jamaah muslim yang tahu Hizbullah yang lebih dulu dibayat imamnya. Dia ngintip di Cilengsi itu, dia kirim utusannya, menantunya kirim, benar, balik laporan ke imam. Ini cerita kemudian hari. Masuk waktu itu pas Imam Yahya kebetulan ada di Muhajirun. Ditanya, boleh nggak ketemu imam? Boleh, udah terbuka, bukan politik. Oh, semakin yakin. Balik dia, namanya Gaya Baru. Gaya Baru itu sebuah kawasan ya, kecamatan ya, di Lampung itu, Gaya Baru. Umatnya, ikhwannya itu ada sekitar 200 kakak. Baliklah dia sampaikan bahwa imam yang itu lah dia nyebut imamnya kan, aneh ini sudah ketemu
dan kita mesti berbayat ke sana karena jamaah muslimin atau hizbul lebih awal, lebih dulu. Ya pro kontra biasa, ya kan? Cuman pula imam kita ini mungkin bahasanya murtad imam ini kan, mungkin begitu kan, khuruj imam dan sebagainya kan. Tapi itu sudah nekat. Akhirnya yang awal tuh berbayat menjadi menantunya, memang asisten beliau itu Pak Sido Walio namanya, kemudian istrinya, kemudian ada 2 ikhwan lagi berbayat. Balik setelah dia berbayat di Muhajirun di Lampung, di markas kita, disampaikan kumpulkan lagi umatnya. Ya, silakan, kami sudah membayat imam, antum mau bayat silakan, nggak mau bayat silakan. Akhirnya berbayatlah 200 kakak. Aduh, masya Allah, mesti menerima bayatnya. Sampai 10 orang yang diamanati imam itu membayatnya itu, masya Allah. Dan ada di antaranya yang tak ikut, sekira ada ya belasan orang lah. Lalu yang belasan orang tadi ini karena tidak mau ikut imamnya tadi, dia buat imam lagi baru. Ada mungkin 15 orang yang tidak mau ikut bayat tadi, dia buat kelompok lagi, ngangkat imam baru lagi, masya Allah. Dan yang lebih hebatnya para ikhwan, umpamanya ini masjid markas pertama tadi, ya, dia bikin masjid seberang paritnya. Bayangkan. Dan itu adalah katakan ya masih keluarga, masih anak menantunya, masih murid-muridnya. Bayangkan. Seberang parit jaraknya. Itu markas Mbah kali ini masih tetap, karena dia tinggal di situ ya tetap sampai hari ini tetap jadi milik kita kan gitu. Nah mereka nggak berani juga mau taati itu, akhirnya bikin masjid tandingan. Masya Allah. Coba bayangkan bagaimana. Nah itulah para ikhwan. Jadi tidak menjamin, termasuklah kita ini harus banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tak pandai-pandai bawa diri kita ini, mendesain diri kita ini, kemudian niat kita terutama, tak mustahil kita pun teruji. Nah maka Allah katakan, takullah, takutlah kalian, takwalah kalian kepada Allah, karena Allah Maha mengetahui isi hati kita ini. Para ikhwan sekalian, sekali lagi kami garis bawahi bahwa inti kita berbayat ini adalah bagaimana kita mewujudkan ketaatan. 3 ketaatan yang harus kita wujudkan dalam kehidupan berjamaah. Pertama, taati Allah mutlak tanpa reserve. Wa atiur rasul, yang kedua rasul nabi kita. Baru wa ulil amri. Wa ulil amri, pemimpin di antara kalian orang-orang yang beriman. Nah, kenapa hendak wa'ati ulil amri? Nah, itulah para ahli tafsir menjelaskan perbedaannya antara mentaati Allah, mentaati Rasul itu tanpa reserve, tidak boleh diotak-atik lagi. Itulah ayatnya, inna makana qaulal mu'minina idza du'u ilallah wa rasul yahkuma bainahum ayyaqulu sami'na. Kalau Allah, Rasul oke. Tapi kalau ulil amri dia manusia biasa, taati dia selama dia mentaati Allah dan Rasul. Nasihati dia kalau dia mengamanahkan di luar Al-Quran dan Sunnah, selagi masih bisa dinasihatin, dan kita tak boleh taat apa yang disampaikan, diarahkan kepada kita. Nyaman kan? Tak ada masalah. Ada orang menganggap kau taat membabi buta ya. Kami berhadapan dengan abang seorang dikatakan begitu. Taatnya kita hanya sama imamnya. Memang imamnya maksum, tak punya dosa. Nah, ini tidak tahu. Ya. Kalau orang di luar jamaah ingin mendapatkan penjelasan jamaah, mestilah kepada orang yang sudah berjamaah. Mau bertanya kepada orang di luar jamaah, ingin paham jamaah, tidak ketemu.
pasti tidak ketemu. Penjelasan pasti beda. Menafsirkan ulil amri saja. Siapa ulil amri kita? Jokowi. Ada tidak ketemu. Memang adil Jokowi di baiat. Cucuk kan ya? Namanya ulil amri. Imam sebutannya atau khalifah ke amirul itu prosedurnya membaiat. Bukan kertas kan begitu. Nah, itulah para ikhwan, sekali lagi macam mana ke depan ini kita semakin meningkatkan apa? Ketaatan. Walaupun ujiannya begitu banyak, dengan mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan jaga kita. Oleh karena itu, mari kita isi sisa-sisa umur yang masih ada ini dengan sebaik-baiknya, ya, mewujudkan kehidupan berjamaah yang betul-betul kuat. Kuatnya jamaah manakala kuatnya ukhuwah. Ukhuwah akan terwujud manakala kita sering berjumpa, bertemu, bersilaturahmi. Kata kuncinya saja. Kita sudah dikenal oleh imam bahwa ukhuwahnya ikhwan akhwat Kalimantan Barat ini 200% katanya, bukan lagi 100%. Subhanallah, kami jadi ini betul enggak nih? Kami sebagai perintis jadi beban moral gitu kan. Makanya kemarin kami sudah menyampaikan nasihat di Sufa juga. Di markas Gang Apel sudah kami sampaikan. Karena kami pelaku sejarah salah satunya. Jadi paham betul ya. Jadi kalau kemudian imam sudah Masya Allah seperti itu, Imam Muhyiddin Hamidi Allahyarham berkali-kali beliau sampaikan di forum itu. Nah, jadi kalau sekarang kami melihat ada suara-suara ini ikhwan, ini itu, ini begini, aduh, jadi beban moral ini. Oleh karena itu, mari kita satukan persepsi kita. Mau ada perbedaan-perbedaan itu sunatullah, tapi jangan dibesak-besakkan. Ya, jangan dibesar. Hal-hal yang teknis sudahlah, serahkan kepada ahlinya, ya kan. Yang prinsip ini ukhuwah ini, bersatunya kaum muslimin itu prinsip. Adapun masalah-masalah furu'iyah, imam sering sudah menyampaikan insyaallah, ya kan. Masalah-masalah ya muamalah kita dengan saudara-saudara kita, ada yang kunut tak kunut, ada yang baca basmalah jahar tak jahar, jangan dibesak-besakkan. Kita dakwah dulu. Sebab persoalan perbedaan furu'iyah ini ikhtilaf yang tidak ada habis-habisnya kata imam sampai yang kiamat, kecuali dia baiat. Nah, insyaallah sembuh dia. Selagi belum baiat memang bagaimana dia? Kita dalam jamaah kalau fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allah wa ada tempat kembalinya. Mereka belum menyerahkan dirinya untuk dipimpin, susah. Solusinya kemana? Berdebat, kita ke KUA aja. KUA. Ke kantor Kantor KUA. Ini ada pengalaman dengan KUA di Padang Tikar, kampung kami. Marah-marah kami. Apa kita ini bawa ajaran baru, aliran sesat. Tadi agama jenggot. Suatu ketika bulan Ramadan kami datangi dia. Begitu kami sampai di ruang tamunya, lagi asyik. Bulan puasa, mana kita tak manas buatnya? Waduh, macam ini gimana kepalanya memang dah dia di dalam kamar di dalam ruangannya. Kami jendol pintu. Assalamualaikum, atur. Panggil kami Pak Talib, Pak Talib. Saya bilang selama ini apa yang Bapak sampaikan itu semua fitnah. Ya. Kami ini mengajak umat Islam ini sholat berjamaah, ngaji, berjilbab, tawakkul. Mestinya ini tanggung namanya Pak Amin. Mestinya ini tanggungnya Pak Amin. Pak Amin ini digaji. Kami datang bolak-balik kampung transport sendiri, tak ada minta apa-apa. Karena ada tanggung jawab. Pernah mondok, itu bahasa kita kan.
sampaikan kepada kaum muslimin. Mestinya Pak Amin tapi macam mana nak akan menjadi contoh tuh anak buah kita? Bulan puasa lagi, Nengkocok. Menggocok. yom kita agak bunyi-bunyi. Kalau menurutkan nalu tinggi, tapi ya kan tidak boleh kita kan. Kita tetap ruhama bainahum, harus kasih sayang. Jadi itu para ikhwan, tantangan kita ke depan semakin luar biasa. Masalah katakan tadi kalau yang 8 tadi ya ujiannya itu intern kita ya, tapi di luar ekstern kita ada Zionis Israel ini macam-macam itu di luar itu juga besar. Jadi kalau kita ini menjalin ukhuwah ini lebih rapat lagi, sudahlah perbedaan itu kita tasamuh ya, tasamuh lapang dada. Nah ini para ikhwan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Imam sudah datang ke sini, tentunya mendoakan para ikhwan di sini insyaallah. Kita jaga komplek kita ini. Mudah-mudahan masjid kita segera selesai. Amin ya rabbal alamin. Kubah kecil kubah 150 juta kecil. Ya, insya Allah kami turut mendoakan semoga kubahnya segera terpasang. Amin. Nah, insya Allah Allah maha kaya. Allah maha kaya. Sama juga yang kita bangun masjid di Lampung ya, itu sudah habis berapa itu udah dari 13 miliar awalnya berkembang dan sekarang mungkin udah 20 M. Nah sekarang ini lagi menyelesaikan kamar mandi, toilet atau tandas untuk muslimatnya menjelang taklim pusat bulan Maret yang akan datang. Mohon doanya juga mudah-mudahan bisa terselesai. Dan insya Allah para ikhwan begitu cintanya dengan Lampung sampai jalannya pun. Tadi kami tengok jalannya apa sih itu? Jalan Muhajirun. Masya Allah. Muhajirun itu hanya ada di Lampung. Kalau muhajirin banyak. Para ikhwan mesti muhajirin ya. Muhajirin Masjid Al-Muhajirun. Tapi ke Al-Muhajirun satu-satunya milik kita. Alhamdulillah. Di Parit Mayor di Pontianak terkejut juga kami. Buah. Masjid. Masjid An-Nubuwah, Masya Allah. Cucunya An-Nubuwah. Alhamdulillah. Itu semangat kebersamaan kita ya. Mudah-mudahan sekali lagi ukhuwah kita tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ikhwan, para akhwat sekalian, nak disambung panjang ini ya. Jadi kita putus sementara. Insya Allah nanti kalau kami balik lagi dari Kucing besok hari Selasa atau Rabu kami masuk lagi. Mohon doanya juga buat kami, bukanlah yang terpandai, yang paling alim di antara ikhwan sehingga imam utus kami, enggak. Bukan karena itu, mungkin karena pertimbangan ada kesamaan bahasanya, ada kesamaan sukunya, ada kesamaan daerahnya, budayanya. Ndak jauh beda. Orang Jawa yang dikirim ke Sinun mungkin ada kesulitan, mesti ketahuan bahasanya. Itu bukan orang Melayu tuh. Ya kan? Nah kita tahulah ya budaya kan, insya Allah kultur dan sebagainya itu ndak jauh beda lah, ndak jauh beda. Jadi karena kita orang Melayu kita pun paham ya. Nggak banyak masalah gitu kan. Berpakaian pun kita udah biasa pakaian Melayu. Nah itu kita datang sana pakaian belangkon, tau belangkon nggak? Nah, pakai namanya orang Jawa itu. Oh, ini. Tapi biiznillah kami ketemu kampungnya orang Jawa 270 kakak. Alhamdulillah, masya Allah sukanya dia ketemu gitu. Seorang Jawa. Nah, kami pun keluarkan juga lah bahasa Jawanya sikit-sikit. Neng kono neng kene. Paham juga lah ya. Karena ini kita orang Jawa. Nah, nanti makanya mohon doa kami nak bawa keluarga. Mungkin itu jadi sarana bisa komunikasi. 270 kakak. Ada masjidnya bagus.
Kami disuruh berceramah, suruh kultum, suruh mengimami, masya Allah. Ternyata tadi ada selahnya. Masya Allah. Ini orang-orang Jawa penting juga ke sana nih, karena ada kampung orang Jawa nih. Siapa Iwan-Iwan, kami udah sampaikan di Pontianak, sampaikan walinya, aduh Iwan Jawa nih, kami tidak bisa ceramah ke Jawa. Pak Solehannya. Udah ada paspor kan? Solehan? Ada. Si Anpun mau lah. Ya 350.000 ya. Apalagi di Singkawang ini paling mudah administrasi. Oke ya. Demikian para Iwan, maafkan kami kalau ada tutur kata yang tak pantas sudah diucapkan kepada Allah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita yaitu Ustaz Abdullah, yang mana telah panjang lebar memberikan kita semangat untuk kita hidup berjamaah supaya tidak mundur ke belakang, karena dari cerita-cerita beliau dari awal waktu untuk menemukan jamaah sangat berat tentangnya. Sekarang kita udah agak lumayan lah, karena tantangan-tantangan hidup berjamaah kita satu persatu sudah terlewatkan. Tinggal bagaimana kita untuk mengamalkan istiqomahnya dalam jamaah, karena dengan istiqomah itu akan meraih suksesnya surganya Allah di akhir nanti. Baik para Ikhwan, kami ucapkan juga jazakallah pada ahli bait yaitu Bang Henry yang telah menyiapkan tempat di rumahnya. Semoga beliau dimudahkan urusannya dan dimudahkan rezekinya. Dan pada Ikhwan yang dari jauh kami ucapkan juga jazakallah, semoga pulang ke rumahnya dengan selamat. Amin. Dan untuk ini akhir hayat kita, mari kita sama-sama mengucapkan doa kafaratul majlis agar acara kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta